Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Wilma Alfarija. Saya akan menjelaskan tentang pemodelan logis atau RD, Entity Relationship Diagram. RD adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Fungsi RD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Keberadaan sistem Entity Relationship Diagram ini sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Bentuknya seperti diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data untuk menggambarkannya. Komponen umum penyusun RD untuk membuat entity relationship diagram dibutuhkan tiga komponen utama sebagai penyusunnya. Yang satu adalah entitas, yang seperti ini. Entitas adalah sebuah objek berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Objeknya dapat bersifat konkret maupun abstrak. Data konkret adalah sesuatu yang benar-benar ada atau dapat dirasakan oleh alat indera, sedangkan abstrak tidak berwujud. Seperti orang, buku, pegawai, perusahaan merupakan jenis entitas konkret. Berbeda dengan mata kuliah, kejadian pekerjaan adalah benda tak berwujud. Yang kedua adalah atribut atau field. Field atau disebut sebagai atribut, setiap entitas memiliki atribut untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Untuk jenisnya dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu atribut key, atribut yang unik dan berbeda, misalnya nomor pokok mahasiswa atau NIM, seperti ID pesanan, ID pesanan satuan, ID pesanan, ID jenis pesanan. Lalu yang ketiga ada relasi, yang seperti ini. Hubungan antar entitas untuk menunjukkan adanya koneksi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Misalnya dari staf ke pesanan, dari pesanan ke dita pesanan, gitu. Eh, Selanjutnya, di sini ada relasi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah relasi, relasi terbagi menjadi dua, yaitu relasi non-transferable dan transferable. Contoh yang non-transferable yaitu seperti ini yang bergambarkan diamond. Lalu terdapat dua jenis relationship yang berbeda, yaitu transferable dan non-transferable. Perbedaannya adalah apakah sebuah relationship dari instance sebuah entitas bisa diganti ke instance lain dari entitas pasangannya. Transferable relationship yang menunjukkan bahwa sebuah schedule setelah ditugaskan untuk flight dan flight. Jika di kasus ini eh, pesanan dipesan oleh pelanggan, pelanggan memesan pesanan. Sedangkan contoh non-transferable menunjukkan bahwa eh, pesanan ditangani oleh staf, staf menangani pesanan. Pesanan ditangani oleh staf, staf menangani pesanan. Lalu ada arc relationship yang seperti ini. Arc relationship adalah cara untuk mewakili hubungan yang saling eksklusif dari RD dan diwakili pada RD sebagai garis padat dengan ujung melengkung pada sebuah lingkaran digambar pada arc untuk setiap hubungan yang merupakan bagian dari arc. Jadi arc itu selalu menjadi milik satu entitas. Arc dapat mencakup lebih dari dua hubungan. Tidak semua hubungan suatu entitas perlu dimasukkan dalam arc. Entitas mungkin memiliki beberapa arc
arc harus selalu terdiri dari hubungan dengan opsionalitas yang sama. Semua hubungan dalam arc harus bersifat wajib atau semua harus opsional. Hubungan dalam arc mungkin berbeda kardinalitas meskipun ini jarang terjadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raina akan melanjutkan tentang untuk tugas UTS ini untuk normalisasi database dari ERD yang sudah ada. Saya mengambil studi kasusnya tentang tabel untuk nota atau nota transaksi. Nah, untuk normalisasi itu adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat itu berkualitas baik. Lalu tujuan dari normalisasi itu adalah untuk menghilangkan atau mengurangi redundansi data. Jadi tidak ada data yang bertabrakan, terus memberikan si data. Jadi datanya tuh tersebut ada tabel yang pada tabel yang tepat. Nah, untuk ada tabel universalnya itu dari ada ID pesanan, terus tanggal, ID pelanggan, nama, itu nomor telepon, ID jenis pesanan, deskripsi, dan staff. Nah, untuk first normnya itu kita menentukan dulu yang akan jadi primary kayaknya dari setiap tabel itu yang mana gitu ya. Eh, primary. Nah, itu ada ID pesanan, ID pelanggan, terus ID jenis pesanannya, sama untuk platformnya. Jadi kita tentuin dulu tuh mana yang akan menjadi eh, untuk langsung ke second round form. Nah, untuk second normal form itu eh, karena sudah jelas yang tadi ada di pesanan, ID pelanggan. Nah, itu akan menjadi yang ter sih ada dari deskripsi itu. Jadi ketika satu ID ini memiliki deskripsinya tentang apa gitu kayak dia hanya misalkan eh 12.001 itu ada harganya, itu jenis tabelnya. Tabel pelanggan. Nah, jadi primary key-nya itu pelanggan. Nah, tabel ID pelanggan dan tabel pelanggan ada nama, nomor telepon, dan alamat. Jadi si ID pelanggan ini akan menjadi primary key-nya. Masuk untuk ke tabel transaksi yang menjadi di itu ada dari ID pesanan, terus ID pesanan ini nanti si yang memesan ini, nah itu masuknya data yang diambil dan jenis pesanannya. Nah, kita ada dua jenis pesan, ada yang paket sama yang kiloan, ada yang kiloan satuan, itu tergantung dari ID jenis pesanannya itu tadi. Nah, itu untuk terus ada kuantitas yang menunjukkan bahwa dia memesan berapa berapa gitu, terus harga per satu kuantitasnya itu berapa nantinya yang tadi itu yang di di jadi jumlahnya dia itu satuan atau kiloan, nanti akan terhitung totalnya. eh, Terbaru itu staff, jadi ID staff ini menjadi primary juga karena nanti siapa yang menanganinya. Nah, itu second normal form. Oke, next. Third normal formnya. Nah, akan membagi lagi menjadi di third normal form ini ada sudah tentu yang tadi tabel jenis pesanan, terus ada tabel pelanggan, ada tabel transaksi. Nah, ya, kita menambah di tabel staff. Nah, jadi staff ini satu staffnya itu memiliki ID staff. Nah, jadi nanti di transaksi utamanya yang kita tarik, yang akan menjadi primernya, yang tidak terhubung yang dengan tabel-tabel yang lain, yaitu dari ID pesanan, ID pelanggan, dan ID staff. Jadi eh, kita ambil data dari primary key-nya saja dan itu sudah termasuk kayak tabel yang lain akan mengikuti tabel primary tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu di pemodelan relasional ini, model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Nah, di sini perbedaannya dari yang logical adalah si diagramnya sudah tercantum tipe data dari masing-masing entity. Seperti itu. Dan juga sudah ada terlihat foreign key-nya. Sekian, terima kasih.